Oke, di sini gue mau analisa tentang hype USDT. Nah, hype ini ada potensial teman-teman masuk ke area 80 US dollar sampai ke area 100 US dollar per satu koinnya. Nah, kalian tonton video ini karena kalau misalkan ini terjadi, kalian bisa cuan hampir 200%-an dari koin hype. Nah, kita tahu bahwa koin hype ini lagi rame diperbincangkan yang karena dari 8 atau dari 9 US dollar per koinnya, dia mengalami kenaikan hampir sekitar 400% ke area sekitar 50 US dollar. Nah, di sini gua akan ngasih tahu analisa pergerakan hype next move dia itu bakal kemana. Nah, oke, jadi yang pertama gua akan coba lihat dulu ya dalam strukturnya saat ini. Kalau misalnya kalian cek, hype ini masih membuat higher high yang baru. Nah, ini high-nya, ini low-nya. Ini low-nya, ini high-nya. Nah, kemungkinan besar kalau misalnya dia membuat higher high yang baru, ini kita tinggal nungguin aja untuk dia melanjutkan kenaikan arah harga. Nah, kita ini bisa ngambil area retouchment dia. Dan ini mungkin gua akan jadi watchlist gua untuk masuk ke hype ya, teman-teman. Nah, kita hapus dulu di sini. Kalau misalnya kalian cek ya saat ini dia ini sudah berhasil break of structure. Nah, kalian bisa cek ya di sini dia berhasil break of structure. Nah, ketika dia berhasil membuat higher high yang baru lagi, di sini kebetulan higher high-nya dia ini namanya false break di area daily-nya, atau high-nya ini dia break-nya itu nggak terlalu besar, dan kemungkinan besar retouchment-nya ini akan terlalu besar atau retouchment-nya akan sampai dalam gitu. Nah, di sini kalau misal kalian cek ya, di sini ada area demand. Nah, ini ada area demand dan di bawahnya ini ada area demand lagi. Nah, hype ini memang untuk saat ini dia udah masuk ya, udah hampir nyentuh ya area demand, dia udah hampir nyentuh, tapi ini masih ada potensial dia untuk mengalami penurunan. Nah, kalau misalnya gua pribadi ya, saat ini gua akan ngambil hype ini di angka sekitar 35 US dollar sampai ke area sini lah intinya. Sampai area sekitar 30 US dollar. Nah, ini kalian bisa jadikan area untuk mengakumulasi koin hype. Nah, ini area akumulasinya, dan untuk area stop lossnya, kalau misalnya kalian mau pakai stop loss, kalian bisa stop loss di area bawahnya di area sekitar 28. Nah, karena biar resiko yang akan terjadi di masa depan nanti. Nah, menurut gue pribadi untuk hype sendiri, kalian memang boleh aja kalian ngambil di area sini, boleh aja di 40, tapi lebih baiknya kalau misalnya kalian mau take it, misalnya modal kalian 10 juta, kalian bisa ngambil di area ini yang pertama, yang di area ini 5 juta, terus dia turun lagi, kalian bisa beli lagi 5 juta. Nah, itu lebih bagus untuk segi risk ratio-nya. Nah, untuk targetnya sendiri, gua akan ngasih tahu targetnya. Nah, kita pakai Fibonacci ya, teman-teman, untuk targetnya. Nah, ini gua akan coba retouchment-nya juga kita bisa pakai Fibonacci. Lalu misal kita lihat ya, area retouchment Fibonacci 0.7 sampai 0.8 ini berada di area sini, dan kemungkinan besar possible hype ini akan masuk ke area sini, teman-teman. Nah, ini untuk hype, dan untuk targetnya sampai mana. Nah, kalau misalnya targetnya sendiri, ini gue pakai Fibonacci pastinya, pakai Fibonacci extension. Nah, kalau misalnya gue cek untuk targetnya sendiri, teman-teman, yang paling pertama ini targetnya gue akan target di area 56 US dollar, dan untuk paling ujung ya targetnya ini di area 75 US dollar. Nanti gue akan ngasih juga katalis dari segi fundamental projectnya, dan juga katalis dari segi on-chain analisnya itu seperti apa dalam hype. Karena menurut gua saat ini hype ini banyak diperbincangkan oleh influencer besar juga, jadi ada potensial dia bisa aja naik ke angka sekitar 56 US dollar dan juga 75 US dollar. Nah, kalau misal kalian dapat range di area sini, ini ada potensial kenaikan di hype itu 22%. Dan untuk next target paling ujungnya ini berada di angka 98 US dollar per koinnya, akan kenaikan sekitar hampir 200%. Nah, apakah ini possible untuk hype seperti ini? Kita lihat nanti, dan gua akan ngasih tahu juga penjelasan dari on-chain dan juga fundamental projectnya.